Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila ma ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Alhamdulillah berjumpa dengan saya dalam acara A3. Ayo amalkan agama. Bersama Ustadz Bayangan. Kenapa disebut Ustadz Bayangan, hadirin? Karena ya dunia ini bayang-bayang saja. Tidak asli, tidak original, bahkan fata morgana. Di mana yang asli, hadirin? Yang asli nanti di akhirat. Yang original nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia ini fata morgana, hadirin Allah. Perhatikan ayat Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasyarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Jadi amalan-amalan orang kafir ini, hadirin, apa yang diusahakan oleh orang-orang kafir ini bagaikan fata morgana di tanah yang datar. Hatta idza ja'ahu, sehingga apabila dia datang ke tempat itu, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapatkan apapun, hadirin. Inilah dunia. Sementara dan fata morgana. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya supaya apa-apa yang Anda miliki, anak, istri, suami, harta benda, kendaraan, ladang, hadirin, semua itu menjadi real, menjadi original, hadirin, menjadi nyata. Caranya mudah. Perhatikan ini, hadirin. Kaitkan seluruh yang Anda punya itu dengan agamanya Allah. Maka semua itu akan original, akan asli, hadirin. Dan semua yang ada kaitannya dengan agama, maka Allah akan muliakan. Makhluk hidup sampai benda mati pun Allah akan muliakan, hadirin. Jika ada kaitannya dengan agama. Perhatikan ini, hadirin. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Sidratul Muntaha, naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima pengajaran sholat. Tidak hanya jasad Rasulullah saja yang naik, tapi apa-apa yang melekat pada tubuh Rasulullah pun naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sorbannya, pakaiannya, bahkan sendalnya, hadirin, terompah Rasulullah SAW naik bersama Rasulullah SAW. Mulia. Begitu pula dengan binatang, hadirin. Perhatikan ini, hadirin. Dalam Al-Quran Allah firmankan, hatta idza atau ala wadin naml qalat namlah ya ayuhan namlah udkhulu masakinukum la yahtimannakum Sulaiman wa junud. Ketika rombongan Sulaiman alaihissalam tiba di lembah Naml, berkata salah seekor semut betina. Ini semutnya perempuan, hadirin, betina. Apa yang dikatakan semut betina? Ya ayuhan naml, wahai kaumku semut. Udkhulu masakinukum. Sembunyi kalian ke rumah-rumah kalian, ke tempat tinggal kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junud. Jangan sampai kalian diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Fatabassa dhahikam min qawliha. Dan Nabi Sulaiman tersenyum melihat percakapan semut itu, hadirin. Ini, hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut saja mulia di hadapan Allah ketika dia ada hubungannya dengan agama. Begitu pula dengan burung ulhud, hadirin. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya aral hudhud. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya termasuk
bala tentara burung, malia arol hudhud. Aku tidak melihat hudhud. Amkana minal goibin. Apakah dia tidak hadir? Apabila hudhud tidak bisa memberikan keterangan yang nyata, sungguh la'adzibannahu, aku akan mengazabnya, atau aku akan memotong-motong. Tidak lama kemudian burung hudhud tiba dan memberi keterangan kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, di satu daerah, di satu negeri, ada satu kaum yang dipimpin oleh seorang ratu, yang ratu dan kaum itu menyembah matahari. Keterangan ini diberikan oleh hudhud kepada Sulaiman. Dan singkat cerita, Nabi Sulaiman mengutus hudhud kembali ke negeri Sabah dengan secari surat dan memberikan surat kepada Ratu Bilqis. Kurang lebih isinya seruan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis untuk masuk Islam. Singkat cerita, Ratu Bilqis dan rakyatnya masuk Islam. Ini asbab daripada fikir burung hudhud. Dia mulia. Bahkan tercantum dalam Al-Quran. Di surat An-Naml. Surat semut hadir. Begitu pula dengan anjing Ashabul Kahfi. Senantiasa mengikuti tujuh pemuda. Kemanapun pemuda itu pergi. Anjing ada kaitannya dengan agama pun mulia dimuliakan Allah. Bagaimana dengan kita? Sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai khairum makhlukat, sebaik-baiknya makhluk hadirin. Apabila kita ada kaitannya, senantiasa ada kaitan dengan agamanya Allah, maka pasti dan pasti kita akan mulia di hadapan Allah. Oke hadirin. Sekarang apa itu agama hadirin? Perhatikan ini hadirin. Agama adalah seluruh yang datang kepada Rasulullah SAW berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Inilah agama hadirin. Dan berapa durasi kita dalam satu hari mengamalkan agama? Allah katakan, Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan manusia dan jin, tugasnya hanya untuk beribadah, hanya untuk beribadah. Lantas hadirin, apakah dalam 24 jam kita senantiasa sholat, zikir, puasa hadirin? Jawabannya tidak seperti itu hadirin. Perhatikan ini. Ketika Anda makan atau Anda tidur, durasi tidur 7-8 jam hadirin. Ketika tidur Anda dengan cara baginda Rasulullah SAW, diawali dengan cara baginda Rasulullah dan diakhiri dengan cara baginda Rasulullah, maka durasi tidur Anda 8 jam akan menjadi agama. Walaupun Anda sedang tidur hadirin. Belum lagi bekerja. Bekerja Anda 7-8 jam. Apabila bekerja Anda mengikuti cara baginda Rasulullah SAW, maka bekerja Anda akan menjadi nilai dan amal di sisi Allah. Dan menjadi pahala di sisi Allah. Belum lagi makan, belum lagi minum, bercermin hadirin, memakai kendaraan. Maka 24 jam Anda akan terhitung ibadah. Inilah ahli sunnah hadirnya menemukan Allah. Ahli sunnah yaitu orang-orang yang senantiasa melaksanakan aktivitasnya selama 24 jam dengan cara baginda Rasulullah SAW. Inilah ahli sunnah. Jadi ahli sunnah bukannya segelompok, segelintir orang. Bukannya firqah tertentu. Bukannya organisasi tertentu hadirin. Perhatikan ini. Ahli sunnah adalah satu orang atau kelompok. Individu atau kelompok.
yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah selama 24 jam. Jadi asli sunnah bukannya orang yang tidak mengerjakan kebidahan-kebidahan, hadirin, tapi yang mengamalkan amal agama selama 24 jam. Inilah yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW. 73 golongan, yang satu akan selamat, yaitu orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah selama 24 jam dengan cara baginda Rasulullah SAW. Maka right now, hadirin, mulai sekarang jadilah ahli sunnah, hadirin. Nanti di akhirat, hadirin, Jibril akan menghalau segolongan manusia. Maka Rasulullah SAW tanyakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, itu umatku?" Jibril berkata, "Benar Rasulullah. Mereka adalah umatmu, tapi engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah sepeninggalan engkau ya Rasulullah." Maknanya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, setelah kepergian Rasulullah SAW, kita sudah banyak meninggalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Sudah meninggalkan tata tertib baginda Rasulullah SAW selama 24 jam. Tidur kita, perhatikan hadirin, apakah dengan cara baginda Rasulullah, makan kita, berkendara kita, bekerja kita, itu yang harus diperhatikan hadirin. Itu yang harus kita usahakan hari demi hari. Itulah orang-orang yang beruntung hadirin ya Allah, yang disyaratkan oleh Allah di surat yang pendek, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sesungguhnya kalian, saya, siapapun dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman. Syaratnya beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Perhatikan, beramal soleh, yang wajib maupun yang sunnah. Jadi jangan menyangka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, hanya kita berasumsi bahwa itu sunnah hadirin. Kita berasumsi bahwa kita berpikir bahwa yang sunnah dikerjakan dapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mengapa. Ini asumsi yang keliru. Ini pemikiran yang keliru hadirin. Bagaimana pemikiran yang benar? Perhatikan ini hadirin. Sunnah adalah apabila kita kerjakan mendapat pahala dan kita tinggalkan, sungguh-sungguh kita akan mengalami kerugian yang besar. Siapa yang nyatakan itu? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Oke hadirin, sampai sekian perjumpaan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di lain kesempatan insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara mengusahakan iman yang ada dalam diri kita, bagaimana cara mengusahakan amal yang ada dalam diri kita, apa hubungan antara amal dan iman kita hadirin, apakah kita bisa menghadap Allah dengan iman yang tidak sempurna, iman yang kurang dari 100%, dan apa balasan bagi orang yang membawa iman walaupun sebesar biji atom kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.